Selamat siang sebelumnya Kak Tio ya. Ya, yang Terima kasih banyak sebelumnya udah membersamai kami hari ini di studio atau tempat yang sangat luar biasa ini untuk membuka obrolan kita siang hari ini. Saya dan teman-teman ingin lebih mengenal lebih dekat tentang latar belakang biro ini dulu. oke. Yang pertama mungkin bisa diceritain dulu nih Kak Tio sedikit kelas balik perjalanan biro ini dari awal berdiri sampai berkembang kayak sekarang. Mungkin ada cerita khusus di balik penamaan biro ini sendiri? Oke. Jadi mungkin perkenalan dulu kali ya. Ya, Oke, boleh. sebelumnya ke arah yang mana ya? Sana boleh. Oke, sana boleh. Mungkin halo teman-teman. Perkenalkan aku Tio. Aku di sini sebagai studio dan creative manager di Raw Architecture. Eh, Mungkin selamat datang juga buat teman-teman ya. Di sini kita juga welcome banget teman-teman buat datang dan bisa ngerasain juga gitu ya di studio kayak apa. Tadi pertanyaannya soal awal ya. Kalau awal sendiri, Karits itu dulu mulai di tahun 2011. Jadi di tahun 2011 itu, Karits mulainya di studio, namanya Studio Garasi. Kenapa dinamai Studio Garasi itu karena mulainya di garasi rumah papanya Karits gitu. Jadi benar-benar mulai dari awal banget gitu ya. Terus abis itu di situ juga cukup banyak eksplorasi gitu ya. Mungkin dari awal kita mulai dari eh, proyek-proyek sayembara juga masuk. Terus abis itu kita juga ada bikin kos juga waktu itu. Hmm, dan galeri juga gitu sampai ke public building juga masuk gitu. Jadi kayak nggak cuma di rumah aja tapi secara eksplorasi lumayan diverse gitu. Terus abis itu kita pindah ke sini di Kampung Guha, sekarang namanya dulu namanya Guha The Guild sama The Guild juga pernah gitu. Itu mulai tahun 2016 gitu. Jadi waktu itu ketika studionya udah mulai berkembang, terus abis itu juga apa ya, orangnya udah mulai banyak juga, jadi di garasi kan mungkin nggak cukup gitu ya. Iya. Itu pun waktu itu garasinya dibagi mezanin. Jadi kayak dalam satu ceiling yang tinggi, persis kayak yang ruang kita ada di sekarang ini. Mungkin kalau kerasa di bawah rasanya kayak cukup dekat sama kepala ya. Iya. Itu tuh kayak ngingetin kita lagi kayak zaman di garasi dulu, meskipun kayak terbatas bisa kayak melampaui sampai sekarang ya, kita ingat spirit terus itu gitu. Selain itu juga secara fungsional ruang ya. Jadi dalam satu luasan ruang ini bisa dipakai untuk dua aktivitas sekaligus. Jadi berarti awalnya emang bener-bener dari garasi rumah ya Kak Iya ya? betul kayak gitu. Oke, untuk penilaian selanjutnya ini saya mau bahas tentang visi dan filosofi desain. Ada nggak sih Kak sebenarnya inti dari visi dan filosofi desain yang dipegang sama biro ini? Hmm, kalau di biro ini kita banyak ngomongin soal konteks ya sebenarnya. Kayak misalnya apa sih yang terjadi di konteks site ini, terus abis itu lebih banyak apa ya? Kalau aku bisa bilang sebagai desainer juga eh lebih banyak berempati gitu. Kayak misalnya owner tuh bakal aktivitasnya apa aja, terus abis itu juga eh kira-kira kalau misalnya ruangnya kita buat kayak gini, owner ngerasa apa ya? Ada kayak gitu-gitunya juga. Kalau secara pendekatan desain sendiri kita pakai di bioclimatic architecture gitu. Jadi di mana di lingkungan kita yang mungkin berasa panas gitu ya dan suhunya lumayan tinggi, terus ada polusi juga, gimana sih kita merespon dari arsitektur gitu. Kayak misalnya kita bikin layering, kita bikin fasad, terus abis itu ada juga soal kita belajar tanaman juga, makanya mungkin banyak tanaman ya di sini gitu. Jadi kita mungkin juga mikirin juga kayak tanaman ini fungsinya untuk apa sih, misalnya nge-reduce matahari atau enggak kayak supaya apa ya, kanopinya tuh bisa bertumbuh sampai 10 meter gitu. Itu juga kita juga ada studi di situ juga gitu. Lebih banyak studi sih. Terus kalau misalkan boleh diceritain nih Kak, bidang pekerjaan atau tipologi proyek utama yang jadi fokus dalam biro ini tuh apa sih? Kayak misalkan mungkin residensial kah, Hmm. publik, atau komersial? Terus gimana biro ini tuh menentukan batasan kalau menerima sebuah proyek? Eh, Kalau tipologi sih, aku rasa kita nggak membatasi ya, kayak misalnya harus residensial atau harus yang komersial atau yang publik, karena sepanjang aku di sini selama 4 tahun setengah,
cukup diverse sih, mulai dari residensial iya, dan residensial pun typologinya macam-macam, kayak misalnya ada yang cukup besar secara site, ada yang lumayan compact juga gitu, jadi macam-macam. Dan secara public building juga kita ada mulai dari sekolah, kantor, ada multipurpose hall juga gitu, jadi uh, itu sih diversity of typology itu yang aku juga bersyukur juga karena bisa melihat juga gitu, dan dan apa ya, ikut mendesain juga gitu bersama teman-teman yang di sini dan Karik juga gitu. Jadi nggak ada batasan ya kayak Iya. sebenarnya. Jadi bisa eksplorasi lebih juga Mm-mm. gitu. Bahkan waktu itu kita juga ada sayembara untuk rumah rumah kecil deh. Rumah kecil tuh kita pernah juga Oh, gitu. Jadi sayembara-sayembara juga kita kadang ikut juga. berarti selain nerima nerima dari klien, berarti aktif juga ikut ini ya kayak Ya, terakhir sayembara. kita tahun lalu sih sebenarnya. Oh. Oh iya, kalau misalkan boleh tahu juga nih Kak, gimana caranya Raw Studio ini tuh menyeimbangkan peran antara jadi sebuah biro Hmm. gitu, sama jadi ruang gerakan literasi nih, Obah Library. Oh, Cara hmm. nyimbanginnya gimana tuh? Cara ngebaginya ya, sebenarnya sih secara, kalau ngomongin secara yang kelihatan gitu ya, aku mungkin pisahin yang kelihatan dan nggak kelihatan. Kalau yang secara kelihatan mungkin ada batasan perimeter ruang ya, kayak misalnya ruang ini buat library, terus abis itu ruang yang sebelah ini buat studio gitu. Cuman akhir-akhir ini kita juga berefleksi kalau misalnya sebenarnya semua yang ada di bangunan ini itu termasuk library juga gitu. Kita memandangnya library itu nggak cuma menyimpan buku doang, tapi orang-orang yang ada di dalam itu juga koleksi library juga. Karena setiap orang tuh beda kan di sini. Skill setnya, kemampuannya beda-beda. Dan itu yang jadi koleksi di sini gitu. Jadi kayak lebih luas lagi kita menganggap kalau library itu bukan cuma tempat buat simpan buku doang. Nah, tadi kan kita udah tahu nih banyak portofolio juga dari Raut sendiri kan. Nah, dari karya-karya Rau yang dikenal memiliki detail konstruksi yang sangat matang dan presisi, jika kita intip dari dalam dapur studionya sendiri nih, bagaimana sebenarnya alur proses desain berjalan, mulai dari sketsa awal, eksplorasi maket, hingga diterjemahkan ke dalam gambar kerja. Ini seperti apa? Oke. Di kita sendiri di Raw Architecture itu ada beberapa tim ya di sini yang itu juga cukup merepresentasikan terkait dengan fase desain gitu. Kayak kita pertama selalu mulai masuk dari konseptual design gitu. Jadi dari konseptual design sendiri mulai dari sketsa yang sampai sekarang pun, sampai detik ini pun Karis masih sketsa tangan gitu. Jadi di tengah gempuran AI atau digital ini tuh kita masih percaya kalau misalnya jiwa desain itu sebenarnya bisa tersalurkan melalui goresan tangan gitu. Dan itu yang jadi desain itu masih terasa human gitu. Nah, di situ terus abis itu setelah sketsa biasanya kita mulai eksplorasi lagi nih, lebih detailing ke gubahan massa. Uh, udah mulai ke komputasi untuk nanti divisualisasikan ke klien gitu ya. Setelah itu biasanya kita masuk ke proses design development. Jadi design development nanti kita mengembangkan desain di mana gimana sih supaya desain ini bisa direalisasikan di lapangan gitu. Kayak misalnya let's say kita sering bilang kayak gambar kerja gitu mungkin ya, technical drawing. Kayak ada denah, tambak, potongan, termasuk juga ke rencana-rencana finishing sama rencana MEP juga gitu. Jadi sebisa mungkin gimana sih supaya desain kita ini bisa dipegang dan nggak freestyle di lapangan gitu ya. Kadang kan mungkin kalau misalnya udah sampai lapangan tuh kayak kalau gambarnya mungkin belum terdevelop dengan baik, kontraktor di lapangan atau tukang-tukang di lapangan tuh nanti bakal kayak ini kayak diginiin aja deh gitu. Jadi ada kayak mereka menentukan sendiri padahal itu beda dengan desain, intensi desain kita gitu. Jadi di tahap itu penting juga gitu. Dan yang terakhir kita juga ada tim namanya tim manajemen construction gitu. Jadi kalau di RAW ini batas skupnya di desain aja ya, karena konstruksinya biasanya kita di kontraktor. Cuman tim manajemen construction ini role-nya lebih ke menggawangi, kayak kayak kita ngejagain anak yang lagi bertumbuh gitu. Jadi kayak oke, ini sesuai sama desain gitu. Jadi nge-refer back-nya tuh ke desain yang kita udah bikin gitu. Sama di tengah-tengahnya sebenarnya kita ada tim juga namanya tim analitik sama tim strategik. Jadi tim analitik ini bisa masuk ke berbagai fase yang sedang diperlukan gitu. Jadi kayak
Misalnya kita mau bikin meja, oke kita dan tipologinya mungkin sekolah TK gitu ya. Oke kita perlu tingginya yang seberapa sih yang enak buat duduk gitu. Jadi tim itu yang cukup mengolah dan membongkar apa ya berbagai literasi, referensi gitu supaya jadi lebih matang lagi desainnya. Gitu. Sama kalau Nah, yang sorry satu lagi lanjut dulu Kak. yang strategik itu eh adalah kayak tim yang bukan organize ya, mengintegrate sih kalau aku bisa bilang, integrate sama manage beberapa hal yang ada di dalam studio maupun yang ada di proyek. Jadi kayak misalnya ada satu case di dalam project yang cukup urgent untuk di tackle, tim ini yang apa ya mencarikan jalan yang efisien. Oke, tim yang mana yang perlu masuk, yang perlu men-tackle masalah ini, kayak gitu. Jadi uh, dari fasenya bisa dilihat dari situ mungkin ya dari tim. Nah, untuk Raul sendiri kan dikenal memiliki hubungan yang sangat organik ya dengan para tukang dan pengrajin lokal. Seperti kita lihat di studio ini banyak material-material dari bambu, kayu. Nah, seberapa sering masukan atau keahlian tak terduga daripada tukang di lapangan justru ikut mengubah atau menyempurnakan detail desain yang awalnya sudah final di kertas kerja? Hmm, mungkin sorry tadi berarti seberapa sering ada perubahan gitu ya? Iya, Eh, kita tuh di sini mendesain itu selalu memegang tukang kalau kita tuh sebagai desainer tuh bukan yang tahu segalanya gitu. iya betul. Justru masukan tukang itu kita sih biasanya lebih ke proses diskusi ya, bukan yang kalau misalnya tanpa diskusi kan tiba-tiba jadi kaget juga kan. Nah kalau di sini tukangnya kita latih untuk gimana nge-refer back lagi ke desainer gitu. Jadi yang terjadi adalah diskusi, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi dan kayak kaget-kagetan gitu. Dan justru itu malah mengimprove kita punya desain. Jadi kayak oke kita ngedesain mejanya kayak gini, cuman kata tukang mungkin ini nggak bisa mas karena bahannya mahal atau susah dibikin. Itu jadi masukan juga buat kita. Oh berarti kita kalau ngedesain itu perlu lebih empati lagi sama tukang dan hasilnya lebih bagus atau enggak lebih bagus karena tukangnya bisa bikin akhirnya dan bisa merealisasikan. Karena kalau misalnya kita punya desain bagus sebagus-bagus gimana pun kalau tukangnya nggak bisa kerjain atau kontraktor nggak bisa kerjain kan juga cuma ada di imajinasi Iya, doang ya. nggak Gitu. tersampaikan gitu ya. Berarti lebih banyak diskusi juga ya Kak sebenarnya sebelum mendesain gitu. Iya. Aku sendiri kalau misalnya tukang itu menganggap dia tuh tim desainerku juga sebenarnya. Oh Gitu. iya. Tim desainer kita juga sama. Kita levelnya setara. Nggak ada yang namanya desainer lebih tinggi daripada tukang gitu. Bahkan secara komunikasi pun aku juga kalau dari aku dan teman-teman yang lain mungkin lead yang lain juga kayak agak menganggap teman tapi kita juga punya boundaries kalau misalnya kita tuh di dunia profesional gitu ya profesional aja cuman kayak secara komunikasi lebih kayak di engage lebih dirangkul gitu. Iya benar. Oke Kak, tadi kan kita udah bahas tentang konstruksi nih. Sekarang mau bahas sesuatu yang relate sama mahasiswa. Apalagi kita Oh mahasiswa baru nyemplung nih Kak, semester 2. ya. Mungkin tentang pendekatan arsitektur sama eksplorasi tapak. Hmm. Ini kita masuk ke bagian pendekatan desain yang sangat menentukan kualitas akhir nih sebuah ruang. Menurut kami nih selaku mahasiswa, membaca tapak dan mengolah konsep itu sering jadi bagian yang sulit. Apalagi kan kita di sini harus peka sama tapak, peka sama analisis kebutuhan ruang si usernya juga. Nah, dari mana biasanya inspirasi awal atau ide desain itu lahir pas pertama kali menghadapi sebuah proyek? Apakah lebih dominan didorong sama briefing dari klien, eksplorasi material, atau justru batasan dari tapak itu sendiri? Hmm. Uh, itu bisa dua hal sih, tapi biasanya kita selalu mulai dari konteks tapak gitu ya. Kayak apa sih yang terjadi di tapak ini, apa yang ada di situ gitu. Kayak misalnya di beberapa case project itu rumah misalnya dalam satu tapak ini udah ada pohonnya. Jadi kayak oke, ada pohon terus kita responnya gimana ya gitu. Misalnya kayak bangunannya jadi ngikutin, nggak motong si pohon itu sama sekali gitu, atau enggak misalnya di belakangnya udah ada hutan terus kita responnya gimana ya gitu dan itu yang sering kali kita ceritain ke klien gitu jadi klien tuh lebih banyak dilibatkan dan kayak dia tuh juga ikut andil bahkan sebenarnya yang ngedesain itu klien kita cuma ngebantu untuk melahirkan anak ini aja gitu lebih ke
kita tuh kayak bidannya. Jadi bukan bukan kita yang ngelahirin sebenarnya. Karena ya yang mau pakai juga kan nanti kliennya gitu. Jadi kita lebih mendengar ke kliennya kebutuhannya apa, biasanya seperti apa, terus di site tuh kayak gini kita cerita. Eh, kalau misalnya kayak gini gimana? Lebih kayak advice gitu sih. Lebih banyak sih. Berarti kita dalam kata lain sebagai jembatan gitu ya, Kak? Benar kayak gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang respon lingkungan, Kak. Konsep desain apa sih yang paling sering atau konsisten digunakan sebagai fondasi karya-karya di biro ini gitu? Terus bagaimana cara kakak ini menyimbangin fungsi bangunan dengan upaya menghormati konteks lokal, kayak iklim, budaya, lingkungan sekitar, ataupun material, agar tetap kerasanya itu modern gitu, dan nggak monoton. Hmm, buat itu ya. Berarti ngomongin konteks lingkungan sama budaya ya. Menarik sih karena kita ngelihat dulu konteks lingkungan kayak suhu, angin, matahari itu uh, cukup sering kita bring up ke klien juga gitu ya. Kayak misalnya suhu kita desain di Jakarta beda dengan di Bandung gitu. Kita juga ngelakuin analisis matahari kayak pergerakannya 1 tahun gimana ya, mana yang dibuka jendelanya, mana yang ditutup. Terus abis itu juga kalau di Jakarta kita tuh gimana caranya supaya matahari nggak masuk. Kebalik kalau misalnya di Bandung gimana caranya matahari itu ketangkep gitu. Iya, Karena dingin kan gitu. iya, Jadi gimana owner ini dapat suhu paling atau kondisi paling ideal dan comfort gitu sebenarnya. Secara budaya sendiri yang menarik adalah kita ngelihat ke dari apa sih yang ada di area Indo ini tuh, kayak misalnya termasuk ke ketukangannya sendiri gitu ya. Eh, Kira-kira tukang bisa dengan metode yang kayak apa sih? Atau material apa sih yang gampang untuk kita dapatkan di situ? Misalnya kalau di Bandung kita pernah ada ngedesain di satu dekat gunung gitu, itu tuh materialnya banyaknya bambu gitu. Dibanding kita ambil kayak material batu atau keramik yang jauh di sana, ya kita manfaatkan yang dekat aja. Dan secara cost-nya juga harusnya lebih murah karena secara akomodasinya nggak terlalu jauh gitu ya. Ya, secara logistiknya nggak terlalu jauh. Gitu. Terus masih ngomongin tentang materialitas nih Kak, Mm-mm. gimana sih caranya Raw ini menerjemahkan esensi arsitektur Nusantara atau nilai lokal agar nggak terjebak jadi sekedar tempelan ornamen tradisional gitu. Terus tapi menjadi sebuah strategi ruang yang fungsional dan malah jadi modern. Hmm, itu jadi lebih ke material ya sebenarnya. Ya, Kita juga ngelihat ini sih kayak gimana material itu juga punya function gitu ya. Jadi ada alasannya juga dalam setiap mendesain. Bahkan aku yakin setiap desainer di studio manapun juga punya pandangan begitu juga gitu ya. Kayak kenapa sih kita memakai bambu misalnya ada satu project sekolah namanya Alpha Omega School di mana dia pakai bambu itu kenapa supaya bisa di elevate gitu tanahnya itu dia swampy itu apa ya kayak becek gitu. Jadi gimana supaya dia tuh nggak basah si bawahnya kita naikin dengan bambu supaya lebih ringan. Gitu. Jadi ada ngelihat dari sisi material ini fungsinya atau sifatnya tuh kayak apa sih kayak gitu. Oke, tadi kita sudah berbicara soal material dengan baterai-baterai lokal gitu kan ya. Nah, sebuah ide arsitektur yang cemerlang tentu harus dikomunikasikan dengan baik, baik kepada klien selaku pemilik proyek maupun ke masyarakat awam melalui media sosial. Nah, arsitek sendiri tidak hanya dinikmati secara fisik, tetapi juga sangat kuat secara visual di media digital. Nah, yang kami lihat di Instagram itu sangat menarik dari segi visual. Nah, dalam meyakinkan klien, teknik presentasi seperti apa yang biasanya paling efektif digunakan oleh RAW? Hmm. Uh, Kalau misalnya kita lihat yang akhir-akhir ini, uh, kebetulan aku juga ada di tim di mana berkolaborasi juga ada satu tim di Omah itu namanya tim branding dan PR gitu ya. Jadi kita mikirin gimana studio ini dilihat secara publik gitu ya. Dan kita juga menganalisis juga kayak respon dari audiens itu seperti apa. So far yang kita lihat cukup cukup menarik perhatian itu adalah di mana kita akhir-akhir ini teknik secara visual ya, ngomongin teknik ya. Itu adalah
satu foto real, satu foto misalnya kita foto real kayak gini, terus nanti ada montase orang warna putih gitu. Nanti mungkin bisa dicek ya di IG. Itu fotonya kan sebenarnya kalau foto arsitektural tuh tend to clean yang benar-benar oke ini rapih semua yang nggak ada orang boleh masuk di sini gitu kan. Tapi dengan menambahkan si montase orang yang lagi beraktivitas tuh justru kayak menghidupkan fotonya gitu kayak oh ini ruangannya kalau dipakai itu bisa buat anak-anak lari atau ibu-ibu memasak gitu atau orang kumpul-kumpul lagi ketawa menyapa gitu. Itu yang kekuatan visual yang aku rasa pendekatan humanistik ya. Jadi kayak apa ya? Yang bisa relate ke orang. Makanya mungkin orang tuh juga merasa resonate dengan apa yang kita coba tampilkan gitu ya. Nah, untuk di era sekarang, mau nanya juga nih, seberapa krusial peran rendering, video animasi, atau bahkan media sosial dalam mengomunikasikan ruang-ruang kompleks yang raw rancang kepada klien maupun masyarakat awam. Itu seperti apa? Seberapa penting ya? Kalau seberapa penting, menurutku rendering dan visualisasi penting banget ya. Kayak orang kalau misalnya kita cerita berbusa-busa tapi nggak ada wujudnya tuh kadang nggak kebayang gitu. Makanya gimana kita teknik presentasi dan gimana ya supaya pesan dan perasaannya tuh tersampaikan gitu ke audiens, ke orang-orang, ke mungkin teman-teman mahasiswa juga gitu, sama mungkin klien juga, future klien juga gitu, jadi sangat penting sih. Gitu. Nah, untuk edukasi nih, untuk masyarakat awam, kalau saya lihat tuh di media sosial sendiri dari Studio Raw itu, kayak sangat kelihatan estetis, puitis. Nah, namun di balik visual yang indah itu, bagaimana Raut sendiri menyelipkan edukasi kepada publik bahwa arsitektur yang baik itu bukan soal bisa difoto bagus gitu, tetapi soal kenyamanan ruang itu sendiri. Itu bagaimana? Hmm, cara mengedukasinya ya. eh kita lihat kita so far kita sih kalau kita mikirnya sebenarnya kita punya teknik dan cara berpikir itu kalau bisa nggak kita keep di sini doang gitu ya. Jadi kita selalu share, coba share untuk orang-orang lebih banyak lagi supaya lebih banyak lagi orang yang aware untuk misalnya kayak kenyamanan thermal itu seperti apa, kenyamanan ruang seperti apa, gimana ruang dirasakan, sama mungkin sampai ke teknik material cara memasang itu juga kita cukup share juga gitu. Kayak pemikiran-pemikirannya kayak apa supaya mungkin lebih banyak orang yang merasakan hal yang sama atau mungkin terinspirasi atau misalnya kayak lebih uh, bisa buat tempat belajar juga gitu ya. Ya, berarti secara jelasnya edukasinya bisa tersampaikan ke orang awam juga ya. Jadi nggak harus ke kalangan arsitektur juga. Betul. Kita selalu mikir sebenarnya gimana caranya supaya apa yang kita publish orang yang bukan arsitektur pun ngerti gitu di situ. Oke, tadi setelah kita bahas tentang banyak ya. Nah, sekarang ini kita mau bahas realitanya nih, Kak. Menjadi seorang arsitektur gitu. Tentang realita profesional dan pengalaman praktik. Ini juga sebagai penutup wawancara nih, Kak. Oh, iya, nggak kerasa ya. Kami ingin menggali sedikit nih sisi reflektif dan dinamis dari pengalaman profesional Kakak mungkin yang terjadi di dunia praktik setelah lulus gitu ya. Dari sekian banyak proyek yang telah diselesaikan, mungkin ada proyek yang dirasa memiliki tantangan terbesar atau tingkat kesulitan yang paling kompleks? Paling kompleks ya. Paling kompleks itu ketika kita udah nggak hanya melibatkan satu pihak sama dengan tipologi yang lebih kompleks kayak misalnya komersil atau site yang lebih besar itu bakal lebih challenging lagi gitu. Kenapa? Karena kita nggak hanya berurusan antara desainer dan tukang atau desainer sama kontraktor, tapi udah mulai masuk kayak MEP spesialis atau dari tim interior gitu. Itu kan nge-integrate-nya juga ada energi yang besar juga ya gitu. Jadi paling kalau ditanya paling kompleks, paling challenging di situ gitu. Karena ini mikirin sirkulasi banyak orang juga ya kayak. Iya benar kayak gimana ya supaya menangin yang di sana tapi desain kita juga masih bisa sesuai sama yang awal tapi juga udah mikirin nih kayak misalnya nanti kabelnya gimana atau pipanya gimana gitu.
Menarik, menarik, menarik. Tapi kayaknya kalau dijalani sulit ya. Nggak kok seru karena kita mainnya tim kan. Oh iya, Jadi benar-benar. eh kita aku sendiri juga sering ngingetin ke teman-teman yang ada di studio kayak kita tuh mainnya tim. Jadi jangan pernah menganggap kamu tuh kerja sendirian. Karena bleeding juga ya kalau merasa sendirian Iya, gitu. benar. Mungkin ada pengalaman kah yang paling berkesan, unik, atau bahkan ada kendala komunikasi berat dengan klien yang akhirnya mendewasakan karakter studio ini? Hmm, kalau secara studio ini mungkin yang bisa bicara lebih banyak Karits ya. Cuman Hmm, yang paling berkesan adalah di gimana kita bekerja antar tim menurut aku. Kayak timnya kan ada banyak ya tadi, dan itu tuh saling berkoordinasi juga, apalagi kalau misalnya projectnya udah mulai shifting dari fase konseptual ke teknis, teknis mulai ke project management. Itu hal yang apa ya, seru ngelihatnya kalau teman-teman tuh ada diskusi terus kayak saling saling bertukar pikiran gitu, kayak ngasih feedback juga, kayak misalnya tim dari design development bilang ke tim konseptual kayak ini kayaknya nggak mungkin deh, perlu ruang lebih besar lagi gitu karena dia nggak cukup buat pergerakan manusia gitu misalnya. mungkin sekarang kita masuk ke wejangan nih Kak, buat kita mahasiswa. Wah, apa ya, mungkin kalau misalnya aku bisa bilang ke diriku sendiri ke waktu kuliah gitu kali ya, harusnya relate. Buat teman-teman jangan lupa buat coba banyak hal di arsitektur maupun di luar arsitektur. Nyobain, at least nyobain dulu kayak, oh ternyata kalau pekerjaan fotografi itu aku nemu sparknya di sini, tapi aku nggak sukanya di sini. Aku ikut volunteer kepanitiaan tuh aku suka di sini, aku nggak suka di sini. Jadi kayak sadar kita tuh uh, apa ya, forte-nya di mana gitu. Jadi itu sih yang aku sadari, dan uh, itu yang mahal banget gitu. Penyadaran itu mahal banget. Jadi banyak, cobain banyak hal, ikut himpunan, terus ikut volunteer, terus nyobain kayak bikin gambar kerja gimana, konseptual gimana gitu. Kalau memang ngerasa susah ya nggak apa-apa. Kan yang penting tahu, oh ternyata aku ngerjain ini susah gitu. Ngerjain yang lain merasa gampang, oh aku ngerasanya gampang, orang lain ngerasanya susah. Jadi kayak ngerti, aku bagusnya di sini, bisa berguna buat orang lain di sini. Coba banyak hal ya. Siap, siap, siap. Itu jadi challenge juga sih Kak sebenarnya. Saya kan kita tahu ya tugas-tugas mata kuliah arsitektur kan makan banyak waktu Hmm, banget. mm -mm. Tuh. Ya betul ya. Iya, sampai begadang, nggak tidur gitu. Nah itu jadi challenge juga sebenarnya. Oh sama, meskipun meskipun kayak kita nggak tahu ya kedepannya mau jadi arsitek atau enggak gitu, jalani apapun yang kamu jalani sekarang sepenuh hati gitu. Karena meskipun nanti kedepannya kamu bukan menjadi arsitek, kamu ngerjain studio atau bikin poster, itu kan kalau dikerjain sepenuh hati ya, siapa tahu nanti kedepannya kamu menjadi seseorang dengan bidang lain yang justru bagusnya di situ gitu. Jadi coba sebaik mungkin, hidup cuma sekali. Iya, betul. Hidup cuma sekali, benar. Ya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih Hmm. Kak. Kita kan sekarang lagi ada mata kuliah studi perancangan arsitektur. Hmm. Baru satu nih, Hmm. belum nanti sampai 6. Nah ini, iya, Lagi ini bikin apa sekarang? lagi bikin profesi ya? Enggak, rubah tinggal biasa. Oh, oke. Okay. Hmm. Oke, oke. Nah, di situ kan kita ada pendekatan sama user, Hmm. analisis aktivitas user, biar Hmm. tahu besaran ruang sama kebutuhan ruangnya kan ya Kak ya. Hmm. Nah, itu mungkin ada tips nggak buat Kakak untuk melatih sense of materiality gitu, kepekaan terhadap material, sama kepekaan mungkin terhadap desain. Saya kan kita kayak baru-baru ini kan sering kali ngedesain tuh sesuatu yang bagus aja gitu, tanpa kadang ngelihat fungsinya gitu. Mungkin itu nyambung ke kesadaran yang tadi ya. Uh, aku juga merekomendasikan buat teman-teman tuh banyak jalan-jalan, banyak ngeliat, banyak ngerasain gitu. Jadi kayak termasuk ngerasain ruang ini, oh ternyata kalau duduk di tempat kayak gini tuh kayak gini gitu. Oh ternyata kursi itu ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Jadi sadar dulu supaya nanti ketika implementasi desain udah ada referensinya gitu. Kayak oke, aku pernah lihat di cafe ini kayak gini, bisa nggak ya gitu? Atau enggak kalau misalnya
secara jalan-jalan kan mungkin satu capek, terus aku juga pernah jadi mahasiswa juga mungkin terbatas ya Iya, gitu betul, Sof. uang jajannya. Bisa lewat internet gitu, lewat Arts Daily atau Pinterest gitu. Oh, aku pernah dulu ngeliat di project ini begini gitu. Oh, bentuknya bisa kayak gini, kenapa ya? Ada deskripsinya dibaca gitu. Sama mungkin lihat-lihat showroom atau ke pameran-pameran arsitektur itu berguna banget. Kayak ke Oke. showroom toilet atau showroom modern, kok sebut merek nggak boleh ya? Showroom toilet atau showroom kitchen gitu. Itu boleh banget gitu. Jadi sadar dan tahu itu jadi penting banget. Berarti kuncinya sebenarnya explore ya, Kak, ya? Ya, explore benar. Ya. Oke, mungkin tadi itu sih Kak pertanyaan-pertanyaan dari kita Hmm. sebagai penutup. Alvin. Oke, tadi kita udah tahu semua nih tentang Studio Raw itu sendiri. Hmm. Nah, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya. Thank you Ya, juga. thank you. Ya, makasih banyak ya Kak. Ya, thank you.